Multimedica International (TBK) hadir sebagai pemimpin di kategori alat kesehatan hingga perawatan diri dengan lebih dari 100 pusat distribusi, 1.000 mitra bisnis, dan dipercaya oleh lebih dari 10 juta pelanggan di seluruh Indonesia. Kami percaya kualitas hidup dimulai dari hal-hal kecil yang kita konsumsi dan gunakan setiap hari. Karena itu, setiap produk MMI dirancang dengan standar internasional, inovatif, aman, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi masyarakat luas. Dengan pengalaman dalam industri distribusi, PT Multimedica International melebarkan sayap ke multi-channel, menjangkau lebih banyak wilayah dari Sabang hingga Merauke, dan memperkuat jaringan distribusi domestik dan internasional. Setiap produk kami memiliki izin edar resmi. Smart Radio Talk, Momentum Emas MMI. Aksi korporasi saham bonus dan prospek pertumbuhan spektakuler 2026. Selamat mendengarkan. Selamat pagi Smart Listeners di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali saya William Darmawan hadir menjumpai Anda di pagi hari ini dalam Smart Radio Talk. Dan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik ya, di mana Anda bisa berpartisipasi di WhatsApp kami di 0812 11 12 959 atau juga di YouTube channel Smart FM. Kami sedang live streaming. Kita akan membahas momentum emas MMI, aksi korporasi saham bonus dan prospek pertumbuhan spektakuler di tahun 2026. Bersama dengan CEO and Founder PT Multimedica International TBK, Bapak Mengki Mangarek. Selamat pagi Pak Mengki. Selamat pagi Mas, selamat pagi Smart Listener. Gimana kabarnya Pak Mengki? Luar biasa, seperti biasa deh. Wow, luar biasa. Terima kasih telah hadir bersama kami. Untuk Anda semua Smart Listeners yang penasaran, nanti akan kita ngobrol-ngobrol ya bersama dengan Bapak Mengki Mangarek, dan kami jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. Radio Talk bersama PT Multimedica International TBK. Kita lanjutkan setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Kalau mindset memang dari awal saya sih suka sekalian yang namanya belajar. Dengarkan podcast Smart Inspiration di Spotify dan YouTube Radio Smart FM. Yuk kita saling mengingatkan diri, yuk kita saling self-correction. Dapatkan info terkini, bincang bisnis dan karir, serta inspirasi dari smart people hanya untuk Anda. Kita itu membutuhkan validasi atau membutuhkan bahwa kita itu sama dengan orang lain gitu. Kalau si A, iya temanku ini melakukan, saya kok nggak melakukan, itu berarti itu salah satu penyakit FOMO. Podcast Smart Inspiration di Spotify dan YouTube channel Radio Smart FM. Dengarkan Smart FM kapan saja dan di mana saja melalui aplikasi Joox Music. Smart FM, Business and Inspiration, part of Kompas Gramedia Radio Network. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listeners, kita lanjutkan Smart Radio Talk, Momentum Emas MMI, aksi korporasi saham bonus, dan prospek pertumbuhan spektakuler 2026. Selamat kembali mendengarkan. Kita lanjutkan perbincangan di pagi hari ini, Smart Listeners, di mana topik yang kita bahas adalah ini tentang momentum emas MMI. Bersama dengan CEO and Founder PT Multimedica International TBK, ada Bapak Mengki Mangarek. Pak Mengki, nah ini menilai capaian kinerja MMIX sepanjang tahun 2024, baik dari sisi pendapatan, kemudian laba bersih, maupun pertumbuhan pasar dan memasuki semester 1 tahun 2025. Nah, bagaimana tren kinerja MMIX dan apakah masih melanjutkan momentum positif tahun lalu nih Pak? Ya, terima kasih atas inputnya. Iya. Kita dari tahun lalu sebenarnya sudah menunjukkan performa yang cukup baik.
dari Q1 dibandingkan Q1 tahun 2024 dibandingkan Q1 2025 ada peningkatan sebesar 62% dari sales. Kemudian dari gross margin meningkat sebesar 48%. Kemudian kalau kita lihat dari EBITDA-nya itu meningkat sekitar hampir 36% dan secara net profit meningkat 172%. Kita bisa membalikan minus di tahun 2023 menjadi positif di tahun 2024. Wow. Dan loncatnya cukup signifikan, hampir 172%. Kalau Q2 dari tahun 2024 dibandingkan Q2 2025 itu meningkat hampir sebesar 41%. Kemudian dari sisi gross margin meningkat 42%. Sama secara EBITDA itu meningkat hampir 128%, maaf. Dan secara net profit meningkat sekitar 139%. Jadi year on year ini lonjakannya cukup baik karena kita sudah mengalami pasca pandemi COVID dan kita berhasil pivoting bisnis kita dari yang tradisional alkes menjadi FMCG modern. Oke, nah kalau gitu Pak Mengki ini juga semacam berita baik ya untuk betul. para pemilik saham atau yang membeli saham MMIX atau belum membeli, betul nggak Pak? Betul. Oke, menarik nih ya Smart Listeners. Untuk Anda semua silakan kalau Anda punya pendapat atau juga pertanyaan, kami buka dari sekarang di WhatsApp di 0812 11 12 959. Nah, apa faktor utama yang menopang kinerja MMIX, Pak? Sebenarnya kita ditopang dengan 80% adalah produk existing. Kita tahu bahwa kita kuat sekali di healthcare. Kita salah satu dari 52 emiten di bidang alkes. Kami juga MMI diundang sebagai salah satu pembicara dengan Gakeslab pada acara bursa kemarin, Agustus. Dan kita juga berhasil membuat satu prestasi yang cukup baik di tahun ini sebenarnya. 20%-nya adalah pertumbuhan dan produk-produk baru kita seperti air alkali. Kemudian kita juga dengan produk baby diapers, kita meluncurkan baby diapers soft quality dengan nama Mew Baby, dan akhirnya kita juga masuk ke daerah tisu bambu yang khusus buat kita yang memenangkan rekor muri, yaitu tisu Mutis yang pertama kali putih dan juga mendapatkan top innovation brand, salah satu inovasi tisu putih pertama yang bebas klorin di Indonesia. Nah, ini yang menunjang pertumbuhan kita, dan nanti masih sebelum akhir tahun kita akan meluncurkan juga tisu basah. Oke, seperti yang Anda lihat sebenarnya yang menyaksikan kami di YouTube channel pada pagi hari ini itu produk-produk dari MMI ya Pak? Ya, betul. Dan masih banyak lagi sebetulnya ya? Masih banyak in the pipeline. Masih banyak lagi ya. Peluang ke depannya masih sangat besar, apalagi Anda yang mungkin mengoleksi saham MMIX atau yang belum mengoleksi, ini waktu yang tepat gitu ya. Nah, MMIX juga berencana membagikan saham bonus sebesar 2,4 miliar lembar dari kapitalisasi Agios Saham. Nah, apa pertimbangan manajemen perusahaan, Pak? Jadi pertimbangan kita tuh pertama adalah untuk apresiasi kepada investor kita, khususnya yang membeli sudah 3 tahun ya. Para loyalis kita tuh sangat banyak. Oke, minimal 3 tahun ya Pak, maaf. 3 tahun. Kita Desember ini 3 tahun. Karena kita IPO tanggal 6 Desember 2022. Pada saat itu kita oversubscribe hampir 30 kali. Jadi dari yang kita ingin kumpulkan 114 miliar, tetapi terkumpul hampir 3 triliun. Wow. Dan itu menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap saham MMI sangat tinggi. Seiring dengan waktu, mungkin banyak yang hanya berpikir MMI hanya fokus di masker. Memang kita pembuat masker di distributor dan pembuat developer masker di 2 minimarket terbesar di Indonesia jaringannya. Distribusi kita hampir di 75 distribution center seluruh Indonesia, dan juga dijual lebih dari 50.000 toko, baik modern, general trade maupun e-commerce. Nah, setelah pandemi, mereka berpikir bahwa MMI hanya fokus di dunia masker saja. Ternyata kita masuk ke dunia K-pop 2023. Kita menjual kopi BTS, kita menjual masker-masker dengan IP BT21, kita juga menjual patch, kita juga menjadi pembuat pop-up store yang mendapat rekor muri 2023 sebagai pop-up store terbesar di Asia Tenggara pada saat itu, dan juga pengunjung terbanyak sehingga kita mendapatkan 2 rekor muri. Nah, mereka itu sebenarnya pencinta K-pop juga kangen kapan ada produk baru lagi gitu ya. Betul. Jadi mereka itu sayangnya sudah lewat masa IPO itu. Jadi mereka masih menunggu produk-produk apa yang lahir dan akan datang. Makanya sejak itu mereka juga berharap dengan adanya saham bonus ini mereka memiliki kesempatan yang lebih baik, karena jumlah
pemegang tambah banyak dan volumenya juga 2 kali lipat. Jadi itulah yang alasan kami membagikan saham bonus agar market lebih liquid dan juga mereka memiliki kesempatan yang tadinya belum kebagian atau baru tahu sekarang ternyata MMI dekat dengan dunia K-pop, MMI dekat dunia FMCG, dan MMI sekarang sudah masuk bahkan dengan kartu KAI, Kereta Api Indonesia. Kita kerjasama dengan salah satu IP Korea atau Line Friends yaitu BT21. Kita luncurkan tahun lalu juga. Jadi inovasi kita sudah banyak yang memang tidak hanya di dunia alat kesehatan, tapi sudah masuk ke dunia consumer good bahkan retail ya. Oke, nah rasio pembagian saham bonus 1:1 berarti Betul, ya Pak Mengki ya. betul. Ini diharapkan juga dapat meningkatkan likuiditas saham MMIX di pasar. Apakah seperti itu Pak? Ya, jadi kalau artinya gini, satu pemilik saham lama akan mendapatkan 1 lembar saham baru. Oke. Rasionya karena jumlah saham yang beredar sekarang 2,4 miliar, maka kita akan dapat 2,4 miliar baru tanpa apa-apa. Jadi mereka kalau yang sudah punya. Wow. Tapi ingat tanggalnya jangan sampai kelewatan. Batas tanggalnya 23 di bulan Oktober. Jadi sebenarnya tinggal besok, Mas. Tinggal besok ya? Berarti harus beli hari ini dong. Iya, kan off date-nya jam 4 sore. Jadi kalau Oke. nanti market tutup ya udah selesai. Jadi itu sebenarnya membantu agar market lebih liquid dan jumlah basis pemegang saham lebih banyak dan lembarnya juga lebih banyak. Jadi mereka pun yang ingin investasi setelah melihat perusahaan kita fundamentalnya bagus, saya rasa punya kesempatan chance untuk mendapatkan apresiasi nantinya gitu. Berarti ini momen yang tepat ya sambil Sangat menegakkan perbincangan kita di pagi hari ini, smart listeners, dan yang pasti juga Anda mendapatkan kesempatan, masih ada waktu ya Pak Mengki. Iya, betul. Karena di kesempatan pagi sampai dengan jam 4 sore nanti ya berarti Iya, ya? besok 23 Oktober sampai jam 4 sore. Itu batas terakhirnya. Masih ada waktu 1 hari lagi. Iya, betul. Sampai besok jam 4 sore untuk Iya. membeli saham MMIX, Iya. di mana akan mendapatkan bonus 1:1. 1:1. Oke, wah luar biasa. Kalau gitu saya mau langsung beli deh depan Pak Mengki langsung nih. Iya. Oke, dan untuk Anda semua yang ingin bergabung boleh ke WhatsApp kami di 0812 11 12 959 atau kami juga sedang live streaming di YouTube channel Smart FM. Nah, Pak Mengki, apa dampak jangka panjang pembagian saham bonus ini mungkin terhadap struktur modal dan daya tarik saham MMIX bagi investor, Pak? Jadi bagi investor terus terang dengan membagi saham ini berarti jumlah saham kita cukup banyak. Ya. Dan basisnya menjadi lebih luas. Teman-teman yang tahun 2022 tidak kebagian, maka kesempatan ini kesempatan emas. Makanya judulnya kesempatan emas itu karena ya tidak setiap tahun kita bisa bagi bonus ya. Karena itu pun komitmen kami bahwa kita membagikan dividen minimal 15% pada saat kita tulis di prospektus. Dan sudah saatnya memang 3 tahun setelah kita berkembang, inovasi kita sudah makin banyak produknya dan varian lebih banyak. Inilah kesempatan emas, mumpung harga akan mengikuti harga teoritis. Kalau dibagi kalau dibagi dengan 1:1, maka harga akan mengikuti dengan koefisien pasar harga teoritisnya menjadi 1:1 juga. Artinya seakan-akan stock split 1:2, maka harganya juga akan lebih murah seakan-akan 1:2 dibandingkan harga sebelumnya. Nah, ini kesempatan emas. Kenapa? Pada saat ini kalau teman-teman yang ingin, smart listener yang ingin memasuki dunia investasi khususnya saham kesehatan maupun consumer good, mungkin MMI bisa jadi salah satu pilihan. Oke, untuk Anda semua ini satu pilihan ya. Ya. Terutama juga sampai dengan besok jam 4 sore Anda masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan saham bonus 1:1. Lewat dari itu udah nggak bisa ya Pak? Tidak ada kesempatan itu, mungkin ada yang lain ya. Tapi mungkin kita ada aksi koperasi lain yang saya tidak bisa sebut untuk tahun depan sih Pak. Tunggu saja. Iya. Oke, nah kalau proyeksi manajemen terkait dengan tren harga saham MMIX ini seperti apa Pak Mengki? Kita membeli saham itu pasti melihat fundamental. Tidak bisa kita hanya dengar orang pom-pom atau sebagainya. Kita harus lihat fondasinya apa. Khususnya kami di consumer goods ini punya strong conviction kalau kita bilang atau fakta-fakta di lapangan bahwa pertumbuhan minimarket itu setiap tahun minimal 6-7%. Kita kuat di modern trade. Kedua, apakah barang ini tidak lekang oleh siklus atau tren, jadi dia tetap dipakai. Dan kebetulan kita masuk ke industri consumer good, antara lain adalah baby diaper, kemudian kita juga ada masuk ke adult diaper, nanti kita akan masuk ke sanitary napkin atau pembalum, kita juga akan masuk ke tisu basah yang dipakai semua orang, kita juga masuk tisu bambu, yang semuanya itu dipakai sehari-hari. Jadi hal ini yang tidak mungkin
kena resesi atau dampak apapun. Sehingga kalau kita bilang ya industri itu harus dipilih yang kuat. Kedua, apakah sahamnya sendiri liquid? Banyak yang memiliki atau banyak basis customer-nya. Kalau dua hal itu sudah terpenuhi, maka kita bilang berarti secara jangka panjang, maka kita akan invest. Contohnya kalau di Amerika saham-saham Nvidia, AI, atau saham-saham seperti consumer goods, itu selalu Coca-Cola dan sebagainya, itu selalu menjadi tren dan dividen yang cukup besar. Dan bagi juga yang ingin secara investasi juga baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Oke, jadi memang peluang ke depannya masih sangat besar ya Pak, Iya, betul. karena barang-barang ini kebutuhan-kebutuhan yang Ya. mungkin juga Anda lihat di YouTube channel Smart FM, Ya. karena kami sedang live streaming, itu kita gunakan sehari-hari Betul. dan terus kita gunakan gitu Betul. ya. Seperti tisu, ada juga baby diapers, Ya. dan banyak lagi. Untuk Anda semua silakan bertanya ke YouTube channel Smart FM karena kita sedang live streaming di sana, atau boleh juga ke WhatsApp di 0812 11 12 959. Nanti akan saya bacakan penanya yang sudah masuk. Tetaplah bersama kami. Smart Radio Talk bersama PT Multimedica International Tbk. Kita lanjutkan setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami. PT Multimedica International Tbk hadir sebagai pemimpin di kategori alat kesehatan hingga perawatan diri dengan lebih dari 100 pusat distribusi, 1.000 mitra bisnis, dan dipercaya oleh lebih dari 10 juta pelanggan di seluruh Indonesia. Kami percaya kualitas hidup dimulai dari hal-hal kecil yang kita konsumsi dan gunakan setiap hari. Karena itu, setiap produk MMI dirancang dengan standar internasional, inovatif, aman, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi masyarakat luas. Dengan pengalaman dalam industri distribusi, PT Multimedica Internasional melebarkan sayap ke multi-channel, menjangkau lebih banyak wilayah dari Sabang hingga Merauke, dan memperkuat jaringan distribusi domestik dan internasional. Setiap produk kami memiliki izin edar resmi, memenuhi standar mutu, serta diawasi ketat sesuai regulasi kesehatan. Hal ini menjadi bukti nyata komitmen kami dalam menjaga integritas dan kualitas terbaik untuk pelanggan kami. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart listeners, kita lanjutkan Smart Radio Talk, momentum emas MMI, aksi korporasi saham bonus, dan prospek pertumbuhan spektakuler 2026. Selamat kembali mendengarkan. Kita masih berbincang bersama dengan Bapak Mengki Mangarek, CEO and Founder PT Multimedica International Tbk. Untuk Anda penanya, boleh kirimkan ke WhatsApp di 0812 11 12 959 atau ke YouTube juga boleh ya, tapi jangan lupa di YouTube untuk cantumkan nomor handphone Anda juga boleh. Oh, nggak boleh ya, kalau gitu nanti kita yang hubungi ya. Boleh diketikkan tanggapan Anda di YouTube. Itu nanti akan kita bacakan, akan kita pilih 5 penanya terbaik yang akan kami umumkan di sesi akhir ya Pak Mengki ya. Ya, betul. Jadi silakan kirimkan ke WhatsApp pertanyaan atau juga di YouTube di kolom komentar. Nah Pak Mengki, selain aksi korporasi, ekspansi apa saja yang sedang atau mungkin akan dijalankan ke depannya Pak? Jadi kita akan fokus kepada inovasi dan new product ya, new product development. Biasanya kita tuh tahun ini kita selalu meluncurkan beberapa produk unggulan. Biasa di akhir tahun Mas, di semester kedua. Salah satunya kita sebenarnya banyak yang tidak tahu. Saya kasih flashback sedikit. Kita tuh pembuat masker beberapa merek terkenal, Alfamart, Indomart, Super Indo, dan merek-merek seperti 3M. Kita yang biasa yang develop dan keluarkan. Dan juga kita sekarang sudah masuk ke tisu bambu. Tisu bambu kita merek Mitis. Dan kita yang membuat kerjasama dengan Alfamart BT21 tisu bambu yang dijual di supermarket di Alfamart. Lalu kita juga membuat tisu basah. Kebetulan kita kerjasama dengan Indomaret. Kita akan meluncurkan wet wipes. Itu yang akan kita luncurkan di semester ini.
Lalu kita juga akan keluarkan pembalut wanita, dan kita juga akan luncurkan beberapa tisu antiseptik, tisu travel, dan juga IP tisu bambu dengan koko, atau istilahnya Tom and Jerry versi Jepang yang lucu Oke, itu ya. yang nantinya sebenarnya akan keluar. Lalu juga kita akan keluarkan baby diaper dengan premium quality dengan IP Cocomelon. Nah, itu yang kita akan luncurkan di tahun ini. Dan masih banyak lagi yang saya nggak bisa sebutin, masih on the pipeline. Tapi mudah-mudahan tahun ini kita luncurkan semua. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan? Selain meluncurkan produk baru, kita juga akan ada pembukaan pabrik kita Wow. baby diapers. Ini pabrik tercanggih pertama di Indonesia, kerjasama kami dengan perusahaan Tiongkok yang salah satu perusahaan yang terkemuka di sana, membuat baby diapers dengan kecepatan hampir 800 baby diaper per menit, atau kita bisa produksi 1,8 miliar baby diaper setahun. Kira-kira 150 juta piece lah. Nah, ini pertama di Indonesia dengan kecepatan tinggi dan teknologi SAP. SAP itu istilahnya inti polimer yang biasanya untuk mengunci cairan lebih cepat. Dan kita yang pertama menang muri mendapatkan triple core, 3 lapisan. Atas untuk membagi rata cairan, tengah untuk kunci, yang ketiga untuk nggak merembes. Jadi kita super aman, tapi tipis. Nah, ini yang kita rencanakan akhir tahun ini akan membawa drive sales kita atau pendapatan kita di tahun depan. Kira-kira gitu. Oke ya. Saya ingat banget ya waktu itu MMIX tuh mengeluarkan kopi Kopi ya. BTS ya, Pak. Betul ya. Itu antusiasnya tinggi banget ya. Sangat tinggi, betul. Penggemarnya nunggu tidak untuk diminum, hanya untuk dikoleksi. Koleksi. Mungkin masih ada tuh isinya sampai sekarang. Masih ada yang terpajang, Mbak. Oke, apakah kedepannya juga akan ada rencana mungkin kolaborasi dengan artis Korea lagi gitu, Pak? Atau Sebenarnya penyanyi? kita ada kontrak rahasia, Mas. Kita nggak boleh sharing, Oke. tapi tunggu aja tanggal mainnya ya. Tunggu tanggal mainnya ya, Smart. Yang penasaran boleh lo tanya-tanya ya ke Ya. YouTube atau juga ke WhatsApp di 0812 11 12 959 karena akan ada 5 hadiah untuk Anda penanya yang terpilih. Nah, dengan semakin bersaingnya industri di FMCG dan kesehatan, Pak, apa strategi yang dipersiapkan MMIX ke depannya? Tadi kan Mas sudah singgung soal IP Korea dan sebagainya. Sebenarnya strateginya adalah how to make people still curious ya, tetap penasaran produk apa yang mau luncur kemudian. Tentu kita fokus dengan inovasi, dan IP ini punya impact. IP ini membuat mereka lebih cepat, brand awareness-nya lebih naik. Jadi fokus kita pertama adalah inovasi produknya sendiri, inovatif terhadap marketing brandnya, terutama dengan kolaborasi dengan berbagai IP internasional, baik Korea, Amerika, Jepang, dan sebagainya. Ketiga, tentu kita harus cari komparasinya dengan harga yang lebih terjangkau. Jadi premium tapi affordable, itu yang harus ditantang oleh kita. Jadi kita pun merubah strategi packaging dari box ke saset, itu yang kita lakukan di masker. Kita membuat diaper yang dari bulky atau jumbo, super jumbo menjadi renceng atau retailer untuk para penggemar yang ingin beli tapi harganya terjangkau. Makanya kita keluarin diaper tuh misalnya 3 diaper 1 bungkus harganya cuma Rp5.000. Jadi itu sangat murah, Sangat tapi murah. dengan IP dan bisa dipakai pagi, sore, malam. Jadi ibu-ibu pun senang. Kemudian kita bikin tisu travel. Tadinya tisu yang besar bulky, kita ambil yang ini Mas, yang tisu travel yang Ya. kecil. Itu yang bisa di dompet. Dan tisu basah kita pun yang cuma yang sekecil begini ya, cuma 4 kali 7 cm. Dan itu bisa pocket size. Nah, ini hal-hal yang kita lakukan, inovasi yang kedepannya pasti dipakai orang. Kemudian kita keluarin air alkali dengan super pH tinggi, sama kita buat yang tidak besar tapi yang bisa hand carry. Itu untuk orang yang suka olahraga padel, orang yang suka maraton, orang yang suka pilates, itu sangat handy dan compact. Hal-hal itu yang kita lakukan R&D 2 tahun lalu, dan sekarang kita mulai meluncurkan satu persatu. Belum lagi ada lagi yang underpad, untuk pet diaper, untuk binatang, adult diaper dan sebagainya yang kita akan lancurkan tahun depan. Kira-kira demikian sih. Akan banyak kejutan berarti dong, Banyak Pak? sekali. Banyak kejutan Iya, ya. iya. Oke, nah dan mungkin ada pertanyaan juga dari smart listeners yang ingin menjadi reseller, Pak. Karena kan Oke. jenis produknya ini sangat dekat dengan masyarakat dan digunakan hampir setiap hari gitu ya. Ya, ya. Apa persyaratannya, Pak? Sebenarnya tidak ada persyaratan khusus, yang penting mau niat jualan ya. Oke. Niat jualan ya. Iya, kadang-kadang kan ada orang bilang, gimana cara jadi kaya? Satu, menikah dengan orang kaya, Pak. Atau warisan ya. Ada juga perintis buat saya, yang penting perusahaan semakin besar itu tidak ada perusahaan yang tidak jualan. Microsoft, Nvidia, semua Coca-Cola, semua itu jualan. Jadi caranya untuk sukses ya harus jualan. Nah, niat jualan ini tentu dengan pertama persyaratan baik perorangan maupun secara perusahaan
anytime mau ada PKP non PKP silakan, tinggal hubungin aja ke kita di Instagram kita atau sosial media kita atau ke 0815 19 8-nya 4 kali. Jadi ya itu tadi bisa kontak ke WhatsApp kita di Instagram kita atau langsung menghubungi tempat kita di website kita juga sudah ada alamat ya. Tadi yang saya bilang 0815 19 8-nya 4 kali. Oke, 0815 19 8-nya 4 kali. Betul. Jadi selama ada niat untuk berjualan, Itu yang penting. semangat Iya. ya, ini bakal cuan ya Pak ya. Betul ya. Karena memang produk-produk ini kita pakai setiap hari Iya. nih Pak. Tidak sadar kita kalau pakai tisu aja minimal 15 lembar sehari. Pasti. Itu udah ini ya. Udah kita survei Udah- aja. udah Pagi riset ya, 3, makan siang 3, malam 3, belum yang lain-lain, ekstra lain-lain itu sangat besar, luar biasa nilainya. Oke. Dan untuk Anda juga kami ingatkan bahwa saham MMIX ya, jika Anda beli dari hari ini sampai dengan besok ya Pak, sampai dengan jam 4 sore, Ya. itu akan mendapatkan bonus 1/1. Betul. Artinya kalau beli 1 lembar akan mendapat 1 lembar lagi. Betul. Oke, dan ini merupakan satu keuntungan ya Pak. Mungkin Ya, bisa di ya. sounding lagi nih Pak kepada semua listeners. Kalau kita di retail suka bilang bogof, buy one get one free, Pak. Istilah-istilah retail kayak gitu, modern trade buy one. Tapi maksudnya intinya bukan berarti kita dapat diskon, tapi seakan-akan kita tuh punya saham yang double. Bagi orang yang sudah holding banyak yang 3 tahun, Mas, kita punya SID. Kalau kita lihat dari tahun cerita sedikit soal bursa ya. Tahun lalu year to end kita itu jumlah penggemar retail tuh 6,3 juta. SID atau retailer investor retail. Per bulan Agustus kemarin aja menurut data dari Bursa Indonesia sudah menjadi 7 juta. Kita tumbuh 10%. Dari bandingkan kalau year to year malah sudah tumbuh 15%. Nah, retailer ini baru lahir setelah 2022. Mereka tuh lahir hampir dari tahun ke tahun tumbuhnya 5-10% dan tahun ini paling tinggi 15% dari catatan sejarahnya. Begitu 15% berarti banyak orang yang tidak tahu karena tidak teredukasi atau sebegitu banyaknya emiten 950-an emiten, mungkin mereka tidak tahu fokus yang mungkin 20% Paretonya. Bahkan dari 20% ini yang di Alkes lebih sedikit, ternyata Alkes itu hanya 52 emiten dari 952 atau hanya 5%, less than 5%. Jadi sebenarnya hal itu yang membuat mereka bilang, yang mana nih? Masa saya udah koleksi di tambang, saya udah koleksi di perbankan, blue chip, saya udah koleksi di industri energi, ada yang industri perikanan, tapi kok di Alkes yang mana ya? Atau di sektor mana yang kita harus lihat? Mungkin bisa salah satu pilihan. Sekali lagi ini disclaimer, tidak untung aja, tapi kita harus smart, kita harus lihat fundamentalnya cocok, apakah perusahaan ini potensinya masih ada, trajektorinya masih ada, traction masih ada. Nah, itu yang harus kita lihat semua. Dan apakah risikonya ada apa tidak, apakah ini ada kompetisi atau ada tergantikan, kira-kira demikian. Oke. Kalau gitu mungkin untuk Anda sebenarnya ini waktu yang tepat ya untuk membeli saham MMIX ya, karena Boleh dipertimbangkan. boleh dipertimbangkan ya. Oke. Nah, untuk membeli saham MMIX ini katanya juga ada pembagian bonus atau pembagian saham bonusnya yang Ya. tadi sudah dijanjikan gitu ya Pak ya. Ya. Nah, ini mungkin bisa didetailkan lagi apa alasan utamanya Pak? Karena kita satu apresiasi kita punya investor jangka panjang, kedua kita membuat struktur permodalan kita makin kuat, dan kita juga akan membuat saham kita lebih liquid di bursa dengan 2 cara, jumlah volume saham beredar lebih banyak dan basis pemegang customer-nya atau basis pemegang investornya, baik institusi maupun retail semakin punya kesempatan memiliki akses untuk memiliki saham ini. Tadinya kan sudah habis ya, artinya sudah diserap masyarakat secara penuh. Dengan ada double ini mungkin ada yang ternyata saham saya sekarang jadi ada 2, mungkin sebagian saya jual, dan yang lain saya mau beli, ternyata sekarang lebih ada akses untuk customer retail maupun institusi untuk masuk untuk membeli dan memiliki secara jangka panjang. Jadwal pentingnya perlu diingatkan nih, Iya, semua listeners nih, boleh betul, di betul. highlight nih Pak Mengki untuk jadwal-jadwal tanggal-tanggalnya Pak. Sebenarnya kita sudah pernah umumkan dari 1-2 bulan lalu Ya. sejak kita RUPS kemarin, dan kita berhasil disetujui oleh semua Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 15 Oktober kemarin. Jadi saya tidak bisa umumkan sebelum 15 Oktober Dewan Komisaris dan pemegang saham setuju semua. Jadi memang waktu kita hanya seminggu, 15 begitu setuju RUPS LB, maka kita hanya punya batas waktu seminggu untuk membagikan saham bonus ini kepada masyarakat yang sudah memiliki atau yang membeli sebelum tanggal 23 Oktober besok
jam 4 sore. Kalau besok Anda sudah beli, tercatat satu lembar aja, atau maaf, bukan satu lot, maka Anda akan dapatkan satu lot lagi. Pada saat tanggal 27 Oktober sudah mulai dibagikan sampai tanggal November 10. Itu tanggal-tanggal pentingnya, Mas. Oke. Ini kasih bocor-bocor halus atau ini dari kasih bocorannya lengkap sih sebetulnya Pak ya. Iya. Oke. Jadi ini menarik nih Smart. Ya, Perlu ya. dipertimbangkan untuk Betul, Anda semua ya. Dan untuk Anda yang sudah memberikan pertanyaan, nanti akan saya bacakan. Mungkin nggak semua karena ini cukup banyak antusias dari masyarakat yang bertanya ya di YouTube atau juga di WhatsApp. Sekaligus nanti akan kami umumkan 5 pemenang yang berhasil yang akan kami pilih. Tetaplah bersama kami. Smart Radio Talk bersama PT Multimedica International Tbk. Kita lanjutkan setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami. PT Multimedica International Tbk hadir sebagai pemimpin di kategori alat kesehatan hingga perawatan diri dengan lebih dari 100 pusat distribusi, 1.000 mitra bisnis, dan dipercaya oleh lebih dari 10 juta pelanggan di seluruh Indonesia. Kami percaya kualitas hidup dimulai dari hal-hal kecil yang kita konsumsi dan gunakan setiap hari. Karena itu, setiap produk MMI dirancang dengan standar internasional, inovatif, aman, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi masyarakat luas. Dengan pengalaman dalam industri distribusi, PT Multimedica International melebarkan sayap ke multi-channel, menjangkau lebih banyak wilayah dari Sabang hingga Merauke, dan memperkuat jaringan distribusi domestik dan internasional. Setiap produk kami memiliki izin edar resmi, memenuhi standar mutu, serta diawasi ketat sesuai regulasi kesehatan. Hal ini menjadi bukti nyata komitmen kami dalam menjaga integritas dan kualitas terbaik untuk pelanggan kami. PT Multimedica International Tbk terus berinovasi dalam mengembangkan portofolio produk FMCG, mulai dari alat kesehatan hingga The spirit of Indonesia. Smart listeners, kita lanjutkan Smart Radio Talk, momentum emas MMI, aksi korporasi saham bonus, dan prospek pertumbuhan spektakuler 2026. Selamat kembali mendengarkan. Kita masih berbincang bersama dengan CEO and Founder PT Multimedica International Tbk, Bapak Mengki Mangarek. Sebelum saya bacakan penanya sekaligus saya umumkan pemenang ya atau yang terpilih. Ini Pak Mengki, kita juga ingin tahu gitu ya, hubungan IP dengan penjualan itu seperti apa sih Pak kalau di MMIX? sangat dekat dan sangat membantu. Karena dengan bantuan IP itu memang kita menjaga ekspektasi dan loyalitas dari para penggemar K-pop ini luar biasa. Mereka lebih setia kepada idolnya daripada kepada teman-temannya. Dia kadang-kadang mereka ngomong bicara tuh mereka sangat loyal. Tapi mereka juga sangat humanis dan sosial ya. Artinya mereka sangat referensi ke teman-temannya atau apapun sangat tinggi. Makanya kadang-kadang penjualan kita terbantu dengan para loyalis itu. Begitu kita mau launching tisu basah, ada IP-nya nggak nih? Dan mereka udah tahu nih IP apa yang keluar. Karena kita tuh dikenal dekat dengan grup-grup Korea dan grup-grup Jepang. Atau misalnya kita mau dengan Cocomelon atau kita mau dengan Coco, kita dengan BT21. Itu tuh udah melekat di pikiran mereka. Padahal kita tidak selalu ya. Kadang-kadang kita juga mengeluarkan merek reguler. Tapi mereka tuh sangat mencintai. Dan mereka juga tahu bahwa MM itu selalu kualitasnya bagus dan baik. Itulah juga yang membuat mereka loyal. Dan yang buat mereka ini ramah, barang Korea, Amerika, tapi harga Indonesia. Itu yang paling dia suka tuh. Sehingga banyak dikoleksi juga ya Iya, Pak. kalau mereka beli di Koreanya, wah bisa Wah. berapa kali lipat atau di Amerika kan. Tapi ternyata yang tadinya mereka lihat di pop-up store di luar negeri harganya puluhan dolar, ternyata di Indonesia di bawah 10.000 atau 20.000. Itu yang mereka shock. Wah, ngapain jauh-jauh, ngapain mesti
beli mahal-mahal di Indonesia sudah ada dan hampir di semua toko di modern trade ada. Itu yang mereka kaget sih. Ya baik. Nah, pesan Bapak kepada para investor seperti apa? Kita tetap bersikap inovatif dan selalu konsisten terhadap pertumbuhan kita. Kita selalu tetap menjaga corporate responsibility kita terhadap masyarakat dan kita selalu melakukan inovasi dari waktu ke waktu, semakin lama semakin banyak dan juga semakin fokus terhadap consumer good karena kita tahu basis pertumbuhan kita di Indonesia mau resesi maupun non resesi tetap adalah konsumen rumah tangga nomor 1. Ini memakan 55% dari pertumbuhan dan kita expect apa yang dikatakan Menteri Purbaya maupun Pak Presiden Prabowo kita mencari 8% itu akan terwujud. Dengan 8% ini kita mendorong semua ekonomi bertumbuh baik yang kreatif maupun industri rumah tangga. Hal ini yang harus kita dukung untuk Indonesia. Oke, kalau gitu saya akan bacakan penanya ya. Ini boleh dijawab singkat-singkat boleh, saja, iya. Pak. Karena waktu kita terbatas. Saya juga sekaligus yang saya pilih pokoknya akan mendapatkan hadiah ya. Nanti boleh dikirimkan ke WhatsApp data-datanya karena ini di YouTube. Jadi kita tidak tahu nomor handphonenya. Boleh dikirimkan data-datanya di 0812 11 12 959. Kami tunggu hari ini ya. 0812 11 12 959. Jangan lupa juga cantumkan nama serta domisili Anda. Kalau boleh juga boleh difotokan KTP Anda ya. Untuk yang terpilih pada pagi hari ini yang kami bacakan ini mendapatkan hadiah dari MMI X ya. Dan saya langsung ke penanya yang pertama, Ibu Diana Denata. Wah, MMI bagi-bagi saham bonus. Emang kenapa sih waktunya pas banget sekarang? Dia bilang kayak gitu, boleh. Karena sudah 3 tahun para pemegang saham kita tuh belum dapat bonus. Biasanya orang expect bonusnya tunai, kali ini bonus saham karena apa? Lebih untung sebenarnya. Karena satu lebih tax free, lebih tidak kena pajak langsung, tetapi mereka lebih kesempatan kalau memang nanti kita berkembang banyak, mereka dapatnya double-double. Makanya itu kalau emas sudah tumbuh 3 kali, kita juga kayak emas, investasi emas gitu ya. Makanya kita sebut aksi koperasi emas, kesempatan emas kita untuk dapat. Jadi ini saat yang tepat. Berarti buy one get one ya, Pak? Benar. Oke, buy one get one ya. Buy one get one free. Beli satu gratis satu ya. Iya. Kapan lagi ya sebenarnya? Iya. Tapi ya tadi untuk pencatatannya terakhir besok jam 4 sore penutupan bursa. Iya, ya. iya, iya. Masih ada waktu nih ya. Betul. Oke, Mbak Diana jangan lupa ya kirimkan data-datanya di 0812 11 12 959. Kemudian juga selamat pagi Ibu Putri Maharani. Gimana cara dapetin saham bonusnya? Semua pemegang saham kebagian nggak nih? Oke, semua pemegang saham yang sudah membeli dari tanggal sebelumnya sampai tanggal 23 Oktober, ya harus beli sih. Kalau nggak punya pasti nggak dapat ya. Tapi kalau yang belum harus beli dan harus tercatat sebagai pembeli atau pemegang saham itu pas besok 23 Oktober jam 4 sore maksimum. Itu aja. Dan apakah sahamnya harus diminta? Tidak usah. Setelah tanggal 23 tercatat di sistem, di KSEI itu atau di bursa, mereka secara otomatis mulai akan didistribusikan tanggal 27 Oktober sampai 10 November batas terakhir. Jadi itu pasti duduk manis, rebahan aja pasti dapat pasti. Otomatis ya, Pak? Iya, otomatis. Jangan ya. nagih-nagih ya, Pak? Jangan ke Ke kantor. DM, Jangan ke DM kantor, iya. Instagram atau ke kantor. Mana nih sahamnya Iya, belum datang pasti gitu. lihat aja di bursa akan. Tapi fair harus besok batas terakhir. Karena itu yang ditentukan oleh bursa 23 Oktober, batas terakhir namanya cum date, yang disebut cum date atau batas kumulasi terakhir yang harus diambil. Itu aja. Oke, Mbak Putri, semoga terjawab. Jangan lupa kirimkan datanya ya ke WA. Hari ini ya ditunggu. Iya. Kemudian juga selamat pagi dari Bapak Bayu Marhenjati. Apa rencana aksi korporasi di tahun depan? Kita selain ekspansi tahun depan kita nanti ada beberapa aksi koperasi yang kita akan sebutkan, umumkan mungkin paling cepat Januari ya. Tapi yang paling jelas kita akan ada pembukaan pabrik Pak di Legok. Mudah-mudahan kalau nggak ada halangan semester ini atau kuartal keempat. Dan juga ada kejutan lain di tahun depan yang mungkin Bapak Ibu tunggu aja lah ya. Saya nggak bisa sebut. Tapi yang penting secara produk, secara fundamental MMI akan banyak sekali produk-produk baru yang akan mengisi di modern trade, general trade, dan bahkan kita ada aksi koperasi yaitu banyak investor yang masuk ke kita Pak. Jadi baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang minat tuh sudah banyak karena mereka sudah lihat wah ini adalah the rising star atau namanya kuda hitam yang akan menjadi bintang di tahun depan. Jadi sebelum banyak orang ngomong ya dia orang invest dulu lah gitu lah. Biasa gitu ya Pak. Setuju Iya. Pak Budi Marzuki, selamat pagi.
Bagaimana MMIX melakukan pemasaran melalui komunitas, misalnya seperti mensponsori komunitas lari yang sekarang sedang hype? Kita sudah beberapa kali komunitas ya, mulai dari olahraga, tadi padel sudah kita pernah bersama-sama, kemudian kita sudah pernah ikut dengan acara pilates, dengan kita mensponsori salah satu pilates dengan radio juga, dan kita juga sudah pernah diajak untuk run ya, atau mau 10K, mau 20K atau memang full marathon, itu banyak yang ajak kita dan kita sudah ikut berpartisipasi dalam acara seperti itu. Seperti itu. Tapi kalau memang ada teman-teman yang mau kita berkolaborasi, karena kita ada air alkali ya. Kita ada tisu bambu. Jadi cocok tuh buat orang olahraga pengganti handuk, karena handuk itu suka bikin jerawat, suka bikin apa ya, iritasi. Dengan tisu bambu tuh bebas klorin, bebas iritasi, dan sudah diuji lab secara dermatologis, anti toksin dan anti alergi, anti ruam. Kira-kira demikian. Tisu bambu ini lebih ramah ke kulit ya Pak? Sama ramah lingkungan juga? Betul, ramah lingkungan, ramah kulit, dan lebih halus, lebih strong, karena dia bambu punya sifat alami antibakteri. Karena dia lebih punya coating ya, dan seratnya lebih panjang sehingga lebih kuat. Jadi kalau untuk ngelap keringat atau ngelap basah tuh lebih tahan dan lebih serapnya lebih banyak. Oke ya. Dan satu penanya lagi yang terpilih ada Ibu Nindya Salsa. Ada rencana ekspansi ke luar negeri nggak? Secara khusus belum, tapi secara online sudah Pak. Kita sudah mulai masuk ke pasar Amerika dan Korea. Kita sudah kerjasama dengan salah satu retailer di sana untuk memasarkan adult diaper. Ternyata di Korea itu adult diaper itu kebutuhan pokok. Lalu di Amerika tuh ternyata mereka lebih suka dengan diaper binatang. Pet itu buat mereka utama. Jadi kalau Bapak lihat ke Walmart, Costco, setengah L itu bukan untuk manusia, untuk binatang lebih besar L-nya, ada 14 L. Jadi di sana tuh pencinta binatang. Nah, kita sudah lihat peluang itu dan kita sedang mempersiapkan produksi lain di Indonesia. Satu-satunya di Indonesia yang mulai ekspor ke Amerika dimulai tahun depan. Kita rencana seperti itu. Oke. Kami ucapkan selamat ya kepada Mbak Diana, Mbak Putri Maharani, Mas Bayu Muharjanti, Bapak Mudi Marjuki, kemudian juga ada Ibu Nindya Salsa yang sudah terpilih. Silahkan kirimkan data-datanya di WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Dikirimkan hari ini juga ya, supaya bisa kami data. Anda berhak mendapatkan hadiah dari MMIX. Nah kalau gitu Pak Mengki mungkin bisa di-highlight dari perbincangan kita dari tadi sampai dengan sekarang, kira-kira apa mungkin yang ingin disampaikan kepada smart listeners? Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua pemegang investor, dan bagi yang baru kenal para smart listener, mungkin mulai mengenal MMI sudah bisa di watch list lah, salah satu perusahaan yang emiten yang bergerak di bidang alkes. Dan kedua, mungkin banyak sekali Bapak Ibu tidak tahu produk-produk yang Bapak Ibu pakai ternyata sudah memang buatan MMI atau didistribusikan oleh MMI. Kedepannya kita akan semakin berkembang, makanya moto saya grow, share, and go bigger, artinya ayo kita tumbuh bersama-sama, kita bagikan saham supaya semua orang kebagian, karena yang kemarin 2022 sampai 30 kali oversubscribe itu surprising. Nah kali ini ada, dan kalau memang Anda cinta ARMY, K-pop dan sebagainya, boleh nih mulai lihat-lihat produk kita cocok apa enggak untuk dibeli atau untuk dikoleksi, ataupun kalau teman-teman yang memang suka dengan emiten alkes, boleh jadi pertimbangan MMI sebagai salah satu pilihan investasi jangka panjang. Ya waktu itu kopi BTS tuh cukup ramai peminatnya Pak ya? Bukan ramai lagi, habis Pak. Iya, karena antusias dari para ARMY pada waktu itu. Iya, hanya limited ya Pak edition? Limited edition, hanya untuk Indonesia khusus. Sekarang juga kartu KMT BT21 setiap kali habis itu sudah 800.000. Ini season keempat, habis lalu Pak. Jadi gak ada sisa, dan mereka collectible. Hal-hal itu yang memang just once in a life mereka keluar, dan itu limited. Nah itu yang harus diingat, bahwa memang kita sangat inovasi terhadap satu produk, kita sudah riset, dan ini sangat berguna. Nah ini akan menambah jalur sales kita, dan kita akan kerjasama dengan beberapa mitra di luar negeri juga yang ingin masuk ke Indonesia. Oke, nah karena mungkin Anda semua juga mungkin menggunakan ya produk-produk dari MMI betul. ini, atau secara tidak sadar gitu ya, mungkin oh ternyata ini produk MMI. Mungkin bisa dikasih gambaran nih Pak Mengki, produk-produknya apa saja sih Pak yang sudah diproduksi oleh MMI ini? Kita produksi masker private label di Indonesia cukup banyak, tadi saya sudah sebutkan. Kita ada patch, kita juga ada tisu bambu,
kita juga ada baby diapers, kita juga ada air alkali, dan kita akan mulai keluar di tisu basah, tisu travel, tisu special edition Coco, baby diaper ini Cocomelon, dan nanti ada produk adult diaper maupun pembalut yang akan inline produksi tahun depan sudah pasti ada semua, Mak. Boleh diingatkan juga sekali Ya. lagi kepada semua listeners baik yang di YouTube atau mendengarkan di 6 kota. Nah, ini peluang saham bonus 1:1 nih Pak. Ya, Boleh betul. diingatkan lagi di Ya. sesi akhir ini. Jadi kita akan bagi saham bonus bagi pemegang saham sudah ada, tinggal duduk manis aja. Tanggal 27 sudah mulai distribusi, tapi yang belum batas terakhir untuk mendapatkan, bukan berarti setelah itu tidak boleh mendapatkan. Ya, tapi sayang batas pembagian dividen saham itu batas terakhirnya kalau Anda tercatat di bursa sebagai pemegang sampai besok tanggal 23 Oktober. Nah, jam 4 sore itu tutup market, that's it. That's close, Oke, ya. dapatkan bonus buy one get one. Iya. Wah, luar biasa ya. Betul. Terima kasih banyak Sama-sama, Pak Pak. Mengki atas Makasih, waktunya. Pak. Ya. Dan untuk Anda semua smart listeners yang sudah memberikan pertanyaan ini cukup banyak, namun mohon maaf tidak sempat kita bacakan semua. Terima kasih atas responnya. Dan Anda yang terlewatkan perbincangan pada pagi hari ini bisa menyaksikan kembali video ini di YouTube channel Smart FM. Sekali lagi terima kasih Sama-sama, Pak Mengki Mangarek, CEO and Founder PT Multimedica International Tbk. Smart listeners, demikian Smart tentunya di pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih. Saya William Darmawan, tetaplah bersama kami. Anda baru saja menyimak Smart Radio Talk, Momentum Emas MMI, Aksi Korporasi Saham Bonus, dan Prospek Pertumbuhan Spektakuler 2026. Semoga perbincangan ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.